Nah, jadi banyak teman-teman minta arahan nih. Kenapa Bitcoin itu turun? Jadi kita akan bahas dulu, Bro. Nih gua akan bahas secara makro dulu sebelum kita masuk ke price action ya, Bro ya. Yap. Jadi Bitcoin itu kenapa sih dia bisa turun, dan crypto overall lah ya. Bitcoin turun tapi ya banyak altcoin yang turun signifikan. Nah, balik lagi. Kita itu kan fund kita multi strategi di mana kita mengadopsi banyak sekali, Bro, strategi. Mau directional long short, market neutral, mau arbitrage kita lakuin, semua kita lakuin. Tapi di era seperti sekarang, ini ada perbedaan di mana sekarang Ethereum harganya di 1899, sedangkan Bitcoin di 83262. Itu kalau kalian lihat di harga yang sama Bitcoin, Ethereum harganya nggak segitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Jadi flow dari 2021 itu besar karena orang-orang Cina, Bro. Jadi orang trader-trader Cina itu banyak masuk ke kripto karena market saham di Cina jelek. Tapi setelah adanya DeepSeek, trader Cina ini pulang beliin saham-saham BYD sampai price to earning-nya 700. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa liquidity di kripto itu dry up? Jawabannya simple. Trader yang Cina itu udah nggak di kripto lagi. Mereka pulang ke saham. Jadi mereka happy dengan posisinya di Bitcoin dan mereka pulang ke saham. Saham Cina, tepat ya, saham tech. Jadi kalau misal kita lihat altcoin, kayaknya agak sedikit berbeda, Bro, dengan 2021. Jadi kalian tidak bisa untuk ngambil posisi yang mungkin terlalu jauh ya. Dan kalian mungkin bisa terapin strategi-strategi yang memang kita dari awal-awal Aceh, kan kita banyak pakai strategi intraday. Yes. Teman-teman mungkin mikir gitu kan. Oke, orang-orang mungkin di market yang seperti ini rugi, tapi nyatanya enggak. Ya. Nah, kita bisa melakukan hedging ya. Di saat marketnya turun, kita cari opportunity untuk cari beberapa directional play, Bro. Either long atau either short. Tapi di posisi yang seperti sekarang, trading seperti ini tuh bisa menghasilkan kita lebih banyak cash lagi justru. Untuk sebagai bantalan cash atau either lu mau nambah Bitcoin, terserah suka-suka lu. Nah, kita akan lihat ke chartnya, Bro. Ini gimana, Bro, chartnya sekarang di level 83.000 ini? Nah, Bitcoin ya ini break ya, Bro. Kita ngomong support kuat di 100.000 ya. Yang mana harapannya ya, saya pun waktu itu juga berharap kita hold dulu lah 100.000, bikin base yang kuat sebelum next leg up. Tapi karena ada kebijakan tarif dari Trump dan juga pukulan ya ke dalam world economic ya, kita ngomongnya keadaan makronya kurang oke, Bitcoin drop nih di sini. Drop sangat signifikan ya, membuat banyak orang panik. Tapi kita juga baru saja ya beberapa jam terakhir memperoleh namanya weekly close ya. Ini relief bond saya bilang weekly close-nya. Karena banyak orang yang berharap, Bro, ini hanyalah area manipulasi ya. Jadi dikasih turun di bawah merah baru ya. Di sini mengalami recover lagi dan seperti ini price action-nya ya. Karena ini pun sesuai ya, kalau kita ngomong harusnya ya masih akhir tahun potensi topnya dari Bitcoin dan selalu ada yang namanya mid year correction. Meskipun demikian ya, teman-teman ini harus paham juga kalau sekarang daily chart-nya Bitcoin itu nggak bullish ya, malah cenderung bearish. Kenapa? Karena kalau kita gambar trend lainnya ya, kita sekarang lagi ada di resistance nih sekarang ya. Kita nyalain EMA-nya, sekarang pun kita juga lagi ada di atas resistance ya. Dan kalau kita lihat ya, kita harus nunggu nih malam ini US Open yaitu merah atau hijau. Karena kalau kita lihat ini juga ada hidden bearish divergence juga ya di daily chart, yang mana technical wise sekarang Bitcoin ini sedang ada di resistance ya. Kalau teman-teman mau long, saya rasa ini bukan area yang tepat. Long ya, ini kita harus nunggu ya, break dari area 83 ya, kemudian tes 90 dan mengalami price action retest seperti ini ya. Karena kalau sekarang ya, jadi ada potensi lagi ya, kita tes low-nya di 70.000 kalau ya nanti stock market koreksi ya, dan Bitcoin sekarang ada di resistance, ada hidden bearish divergence di daily chart. Dan kalau kita ngomongin US stock market ya, kita juga lihatlah chartnya SPX. Bottom banget sih tapi. Karena sekarang SPX ya, chartnya ini dia lagi bottoming. Ya. Kalau kita tarik ya trend line-nya dari Januari 2024, 1 tahun belakang ini, kita tes support ya, trend line dari 1 tahun ke belakang ya. Jadi harusnya kalau ini chart wise seperti ini ya, kita nunggu konfirmasi malam ini S&P 500 mau kemana, baru kita tahu nih directionnya Bitcoin break dari resistance-nya atau enggak. Tapi gini, karena orang banyak bilang kalau kita analisa kripto kenapa kita lihat SPX? Sederhana, karena kita lihat korelasinya tuh mirip sekali, Bro, ya kan? Korelasinya mirip sekali ya. SPX sama Bitcoin tuh memiliki korelasi yang sangat dekat. Jadi kalian bisa berkaca SPX itu arah kemana, karena mostly
tradernya tuh udah dari US sekarang yang banyak dominasi di market kripto. Nah, kalau Bitcoin sendiri gue simple ya bro ya, gue tetap akan melakukan buy and hold, sesimpel yang gue lakukan di borong Bitcoin. Ya karena kenapa? Gue percaya Bitcoin adalah network effect ya teman-teman, sama seperti sosmed. Dan orang masih banyak yang benci gitu, banyak yang nggak tahu bahkan nggak paham. Kayak kemarin gue liat salah satu tweet dari temannya David Sachs, Jason, dia bilang bahwa ada yang lebih bagus dari Bitcoin, tapi dia nggak paham berarti. Kayak dulu ngomong roda, nggak ada roda yang lebih bagus lagi, yang bikin lebih bundar, bentuknya kotak nggak bisa gitu. Roda ya roda gitu. Jadi Bitcoin itu sama kayak roda bro, dari zaman dulu masih itu ya mobil juga roda masih bentuknya bundar. Jadi akan tetap sama menurut gue fundamental dari teknologinya sendiri. Dan kalau kita mau ngitung network effect pakai Metcalfe's Law, kita tinggal lihat jumlah wallet yang ada, ya kan? Ya. Unique address walletnya Bitcoin itu bertambah terus bro tahun ke tahun. Setuju. Dan itu berarti kan adopsinya bertambah. Kayak orang yang pakai Instagram tambah banyak, network effect-nya tambah besar, Mark Zuckerberg bisa duitin bola matanya lebih banyak. Nah Bitcoin ini kan sama ya. Jadi kalau kita strategi di fund kita Bitcoin sederhana ya. Tapi gini, ada yang bilang market merah bro. Tapi apakah kita merah? Ya kan? Coba di-share. Oke ya. Apa aja sih yang kita trade selama ini beberapa mungkin 3 hari terakhir apa? Ngomong ya pertama Bitcoin dulu lah ya. Ya. Karena banyak yang bilang pasti di mana nih pas minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sibuk ngurusin di dalam ya. Karena kita kasih bottom call selalu di dalam. Ya. Ini kalau teman-teman lihat ya. Lu di sini dapat yang telat selalu, tenang. Jadi 11 Maret ya 6 hari yang lalu ya. Kita jelaskan di sini. Ya. Ada potensi short squeeze ya. Big area to hold ya, waktu itu Bitcoin ya harganya di bawah ya di 79.000 ya. Kita bikin call long dan udah hit TP1 ya untuk Bitcoin ya, TP1 yang di 85.000. Karena kita akan jelaskan juga ya untuk entry, TP dan juga SL-nya. Dan ya nggak cuma Bitcoin juga ya. Kita call juga ya. Semuanya banyak bro, dapat call bro. Ada BMT ya. Sebelum yang itu kan yang intraday trading. Ya. Tapi kan kita juga bilang kita setiap posisi kita mainin play-nya. Coba yang pojok gue dibuka bro. Gue ada bilang tuh di situ, deploying 5% capital dari fund kita ke BNB di 581. Lu sekarang berapa? Nah. Oh ini. Ya kan? Jadi buat tapi yang bilang ini kayak chartnya bukan trading view kayaknya bro ini. Bukan belum. Oh. Belum berapa ya? Yang apa ya tapi ya? Yang apa ya? Jadi 581. Nah kalau kalian pakai lu XBI itu apa tickernya ya, ticker XBI. Kita deploy 5% capital dari fund kita di situ. Dan lu signifikan loh. Dan 625 ya lu kaliin sendiri lah, hitung jangan sini ntar. Yes. Gak bagus lah. Untuk karena Ria itu gak. Ria di saat orang lain lagi rugi itu gak bagus loh. Iya ya. Karena biasa nih Timothy kalau nge-call biasanya bilangnya gini, sexy setup. Oh iya. Tapi udah diingetin gitu, katanya sexy setup. Nah itu gue juga ingetin nih di yesterday. Gue bilang ada perubahan kan. Chinese crypto trader balik ke saham tech Cina di BYD, Alibaba sama Xiaomi. 2021 mereka sibuk cari altcoin. Udah dikasih tahu dulu. Jadi kalau kalian tanya, oh butuh arahan margin call, lu kalau arahan yang real time dalam sini, sorry ya. Iya, karena sorry kan call koreksi dari 97 juga di call juga kan di sini. Ya. Siapa yang rugi kan? Jauh banget ya. Kayak ada yang bilang tadi, gimana AI super cycle, orang udah berubah narasinya bos, udah di share berapa banyak tuh dari atas tuh, gue udah bilang di sini saham US bakal koreksi dalam tuh, bahkan gue tulis aja gue di pojok gue bro, coba di share tuh, saham US bakal koreksi dalam, pelaku pasar takut resesi, pasti ada drawdown di kripto. Itu sebelum tadi bentuk bottom tuh anjing. Iya. Semua datanya gue jabarin situ. Iya. Terus masalah AI super cycle ini juga udah dijelasin bro, ini 3 Maret ya, saya jelasin di dalam ya tentang bagaimana kelanjutan narasi AI. Jadi marketnya emang berubah. Marketnya berubah, karena gini, narasi AI, kenapa DeepSeek malah bikin itu semua turun? Karena semuanya lari. Narasi AI itu apa? Alibaba bos. Ya. Kan lu kan gak main global makro, lu bodoh kan, lu cuma tahu kripto. AI-nya kemana? Alibaba gitu. Sekarang gue tanya, lu punya brokernya buat gue call beli Alibaba? Enggak kan? Jadi kita cari barang lu bisa beli dong. Ya kalau gue bilang Alibaba nanti bilang gimana cara belinya, ya kan? Gue sih ada posisi Alibaba. Lu mau tanya narasi AI kemana? Ya Alibaba jawabannya. Itu dia jawabannya. Jadi macam-macam strategi di market tuh banyak. Lu ngomong-ngomong ngemeng kayak gitu kan lu dari luar, ya kan? Lu kalau dalam baru ngemeng. Ya buka dulu intraday trade-nya. Oke ya. Ya kan? Yang beberapa hari yang lalu ya, ini 3 hari yang lalu ya. Ini juga ada BMT ya. Kita call long di 0,09 ya dengan target yang 0,13. Betul. Ya. Dan later ya. Ini udah full TP ya untuk BMT.
Dan kita ada juga ya waktu itu sempat call Kaito ya sampai up ya 75%, TP2 dan baru bro kita ngomongin tadi pagi jam 8 tuh juga ada intraday call juga ya. Kita ngomong di dalam trade idea ya by AVS yang pertama ini saya tulis lagi. Sipul ya type buy long intraday swing dengan target 0,14. Nah ini chart before-nya ya. Dan ya chart afternya ya ini udah setelah TP1 ke 0,145 ya. Betul. Dengan target ya possible masih lebih tinggi ya, naik 15% hanya dalam waktu 3 jaman ya. Jadi udah nomor 1 gainer ya untuk Sipul. Jadi untuk teman-teman ya yang mau trade idea kita apa aja, karena jujur ya kalau saya pribadi bro, kalau ditodong pistol ya antara jadi investor atau trader, ya, saya mending trader karena bisa ya. Banyak yang bilang bro, kayak jagoan waktu bull market terus. Betul. Tadi udah ini ya, udah saya tunjukin bro Timothy. Betul. History trade waktu bear market. Ada history trade ya. Nanti kita akan share ya. Iya. Nah ini ada yang bilang bro, yang boncos share juga dong. Orang kada yang boncos, bapak lu kali boncos. Gimana boncos itu gue masuk 5% porto di 580 sekarang 625. Gimana boncos? Bapak lu kali boncos. Gua nggak ada yang boncos di sini. Ini nggak ada yang boncos. Masa share boncos nggak ada yang boncos? Gimana dong bro? Paksa share boncos. Hah? Yang bener lu, ya?